Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMA, SMK, di mana saja berada, para pencinta channel Sahabat Diwa. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Diwa, suatu channel yang khusus menyediakan melayani pembahasan soal-soal kimia plus teori singkatnya. Untuk kali ini kita akan membicarakan tentang ikatan kimia, di mana tentang ikatan kimia ini kita akan bagi-bagi menjadi part 1, part 2, part 3, dan seterusnya. Kita penggal-penggal sependek-pendek supaya mudah memahaminya. Baik, para sahabat Diwa sekalian, kita langsung ke TKP, kita mulai saja dengan bagian pertama. Baik, para sahabat Diwa sekalian, kita masuk ke bagian pertama, ya. Judulnya ikatan kimia. Nah, lihat yang di tengah ini, ya. Yang di tengah, ini ya. Yang ini ikatan kimia judulnya, ya. Ini akan kita bahas. Ada beberapa bagian dari ikatan kimia ini. Yang pertama kita lihat pengertian. Nah, untuk kali ini pengertian dari ikatan kimia itu apa pengertiannya. Yang kedua, kestabilan unsur. Nah, ada dua caranya, yaitu dengan oktet, ya, dengan duplet. Ya. Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, kita nanti menggambarkan bagaimana bentuk elektron valensi, baik dari gas mulia ataupun dari gas non gas mulia. Ya. Selanjutnya nanti kita akan melihat jenis-jenis ikatan, ya, untuk di bagian kedua nih, jenis-jenis ikatan berdasarkan data yang disajikan, ya, ada bagian-bagiannya. Seterusnya juga ada nanti proses, bagaimana proses ikatan terjadi pada NaCl, ya. Kemudian bagaimana struktur Lewis juga nanti kita bahas. Ini ada ikatan kovalen koordinasi, ya, nanti pada bagian berikutnya. Ada polaritas, kemudian bentuk molekul. Baik, para siswa sekalian, untuk bagian part 1, kita coba membahas yang 3 ini saja. Untuk bagian part 1, yaitu pengertian ikatan, yang kedua kestabilan oktet dan duplet, yang ketiga menggambarkan elektron valensi, baik gas mulia ataupun non gas mulia. Baik, para siswa, kita langsung ke TKP. Ke lembaran berikutnya. Baik, para siswa sekalian, kita lanjutkan pada bagian pengertian ikatan kimia, ya, yaitu apakah pengertian kimia ini, ya. Nah, ini apakah pengertian kimia? Baik, kita pengertian kimia kita ambil dari data titik leleh beberapa senyawa ion non kovalen, ya, titik leleh, ya. Perhatikan grafik ini pada sumbu datar ya, ada beberapa senyawa ditulis ini, ada NaCl, ada MgCl2, ada AlCl3, ada SiCl4, PCl3, S2Cl2 dan Cl2. Nah, itu senyawa yang dipilih. Kemudian pada sumbu Y, sumbu tegaknya, ini adalah titik didihnya, ya. Mulai dari min 200, 0, 200, 400, 600, 800 sampai 1000 di sini titik lelehnya, titik didihnya, titik leleh, ya, bukan titik didih, titik leleh dalam derajat Celcius. Ini senyawanya. Nah, pada tabel ini kelihatan yang paling tinggi titik lelehnya itu adalah NaCl. Nah, sampai sekitar 800, ya. Di bawah itu MgCl2 sampai mungkin 750-an ini, ya. Selebihnya rendah, ini rendah. AlCl3. Bahkan ini di bawah 0, minus di bawah lagi. Nah, yang rendah-rendah ini adalah senyawa kovalen. Sedang yang tinggi ini adalah senyawa ion. Nah, pertanyaannya adalah mengapa, ya? Mengapa titik didih NaCl ini seti paling tinggi dia? Dan mengapa senyawa kovalen sebelah sini dia titik didihnya rendah sekali? Ya. Apa yang terjadi antar atom di dalam molekulnya itu? Misalnya NaCl. Nah, antara
Na, antara Na dengan Cl itu, ini ada suatu, apa yang terjadi di sini? Ya, begitu juga dalam Cl ini, misalnya Cl2 ini. Cl2 berarti Cl dengan Cl. Ada apa di sini? Ya. Apa yang terjadi di situ? Ya. Apa yang terjadi di antara ini? Apa yang terjadi di sini? Ya. Itu yang disebut dengan ini yang disebut sini dengan ikatan. Ya. Karena dia peristiwanya peristiwa kimia, disebut dia dengan ikatan. Ikatan itu apa? Gaya tarik antara atom ini dengan atom ini. Ya. Gaya tarik antara satu atom dengan satu atom lain di dalam satu molekul ini, sehingga atom ini menjadi stabil, padahal awalnya dia belum stabil. Ini dapat kita tulis pengertian ikatan kimia adalah gaya tarik, ya, antar atom-atom dalam suatu senyawa sehingga stabil. Nah, itu pengertian ikatan kimia. Jadi sampai stabil ya. Nah, mana yang lebih stabil? NaCl ini ya, NaCl dengan Cl2. Mana yang lebih stabil? Kenapa ini titik lelenya tinggi sekali? Kenapa ini rendah titik lelenya? Atau mana yang lebih kuat ikatannya? NaCl atau antara Cl2? Ya. Jelas jawabannya adalah karena ini titik didinya lebih kuat, titik didi lelenya lebih tinggi, maka ikatannya ini lebih kuat ini. Lebih kuat. Artinya dia lebih stabil dia. Nah, ini pengertian ikatan kimia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya para siswa sekalian. Ya, kalau kurang paham silakan bertanya di kolom komentar YouTube kita. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya. Baik para siswa sekalian, kita lanjutkan dengan aturan oktet dan duplet. Nah, untuk mempelajari aturan ini, kita harus mempelajari, menganalisis struktur dari elektron gas mulia, ya, atau konfigurasi elektron dari gas mulia. Di sini unsurnya gas mulia ada 6, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Masing-masing nomor atomnya 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Di sini ada kulit K, kulit L, kulit M, dan seterusnya. Kita lihat, helium 2 elektronnya. Itu sudah penuh dia di kulit K. Ya. Kemudian, neon 10, 2, 8, sampai kulit L ya. Kemudian argon 18, berarti 2, 8, 10, 8 lagi, sampai kulit M. Krypton 36, 2, 8, 18, 8. Pas juga 6 ya. Kalau xenon 2, 8, 18, ya, 18, 8 ya. Nah, pas nih 54 ya. Kalau radon 2, 18, 18, 32, 18, 8. Nah, perhatikan ke konfigurasi elektron terakhir dari masing-masing unsur gas mulia ini atau gas mulia ini. Ya. Untuk helium itu terakhirnya 2. Ya. Atau biru kita coba ya. 2 sini. Ya. Dan 2 ini stabil ya. Dia stabil ini. Stabil ya. Ingat nih. Dia sudah stabil nih ya. Kalau di ini di apa namanya? Di neon 8 sini. 8 di sini. Argon, krypton juga 8, xenon juga 8, radon juga 8. Dan ini stabil ya, stabil. Semuanya sudah stabil nih. Stabil. Ya, sudah stabil ya. Yang 2 ini juga stabil. Ya. Nah, apabila
ya, atom atau unsur lain mengikuti stabilan gas mulia, kalau dia mengikuti kestabilan ke helium, maka disebut aturannya duplet. Kalau dia kestabilannya mengikuti yang ini di bawah ini, neon, argon, krypton, xenon, radon ini dia disebut dengan aturan oktet. Jadi ada dua, ya. Ada dua jadinya. Aturan duplet, ya, yaitu kalau unsur-unsur atau atom lain dia kestabilannya mendekati helium, yaitu dua elektronnya, ya. Tapi kalau atur oktet, yaitu apabila atom atau unsur lain kestabilannya mendekati 8 elektron terluarnya, seperti neon, ya, seperti yang ini 8 semuanya kan. Nah, maka itu dia disebut dengan oktet, ya. Jadi ada dua, ya, ada oktet yang pertama, duplet, ada oktet gitu. Demikian pembahasan kita mengenai aturan oktet dan aturan duplet. Nanti kita lihat contoh pada bagian berikutnya nanti, ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis nanti di kolom komentar YouTube kita. Baik, terima kasih, kita lanjut. Ya, baik para siswa, kita lanjutkan dengan bagian ini, proses kestabilan. Ya, bagaimana cara mencapai proses kestabilan itu, ya. Nah, ini ya. Kita perhatikan sini adalah unsur fluor, ya. Nomor atomnya 9. Nah, bagaimana cara membuat konfigurasinya? Yaitu 27. 27 berarti 9, ya. Yang 2 ini kulit K, ingat ini gaya siswa sekalian, ini kulit L. Nah, kita masukkan, ini kulit K, ini kulit L, kita masukkan, yang 2 ini masuk sini, ya. Nah, yang 7 di luar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, apakah yang 7 ini sudah stabil? Jawabannya adalah belum stabil. Karena stabil itu adalah harus 8. Kalau tidak 2, 8. Kalau tidak duplet, oktet itu, ya. Harus 8. Bagaimana caranya supaya jadi 8? Harus tambah 1 elektron lagi. Kalau tambah 1 elektron, ya, maka di sebelah sininya sama dengan itu, kita buat di kulit K ada 2 elektron, kemudian di kulit berikutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ke-8-nya, elektron yang 1 ini masuk sini dia. Kasih panah, ya. Nah, jadi sekarang elektron yang di luarnya ini sudah jadi 8. Ya, berarti sudah stabil, ya. Sudah stabil dia kalau sudah jadi 8 mengikuti gas mulia, ya. Nah, kalau sudah jadi 8 dia, artinya apa? Dia sudah menangkap 1 elektron, kita beri dia tanda min di sini. Ya. Atau kita tulis dia dengan F-. F- artinya apa? Dia sudah menangkap 1 elektron dan sudah stabil. Baik, kita teruskan ke bagian yang berikutnya. Kita lihat pula natrium. Natrium itu 11 nomor atomnya. Konfigurasinya tentu 2, 8, 1. Ya. Ini kulit K, kulit L, kulit M. Kita masukkan 2 di sini, ya. 8-nya di kulit L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Di kulit M, 1 adalah 1 elektron. Ada 1 elektron di sini, ya. Ini kulit M. Agak besar buat segini. Apakah 1 ini stabil? Belum stabil, ya. Belum stabil. Karena 1. Dia stabilnya itu duplet, 2, atau oktet, atau 8, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara dia stabil? Ya. Ya, kita lihat nanti hasilnya, bagaimana cara dia stabil. Ya. Yang kulit K tetap 2 elektronnya. Yang kulit L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini jadinya. Lalu ini kemana? Yang satu ini? Yang satu ini dilepas atau dibuang. Ya. Baru ini jadi stabil dia. Tinggal lagi berapa kulit telurnya? 8. Ya. Kalau 8 dia berarti sudah stabil dia. Ya.
Nah, cara kita tulis ini ya plus ya, karena kehilangan satu elektron, jadi 8 hilang satu ya. Nah, atau ditulis dengan Na plus, ini ionnya. Na plus sudah stabil ya. F- sudah stabil. Jadi prosesnya kalau kita tulis ini sebenarnya di bawah ini ya, ini natrium ya, natrium di sini. Kalau kita tulis, ini natrium 2, sini 4, sini 4, 8 ya. Natrium sudah 8. Ada satu elektron di sini. Tadi ya, yang mana tadi? Yang ini tadi, nah, yang ini ya. Dilepaskan ke sini elektronnya ya, kita beri tanda merah ini. Yang satu ini kita beri merah, lepaskan satu ke sini ya. Nah, ini disambut oleh F, ditangkap oleh F. Nah, elektron F itu tadi awalnya 9 ya, di menerima 1 jadi 10 ya. Nah, buat dulu 2 sini. Nah, di sininya 2, 4, 6, 8. Ke 10 ya. 2, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, jadi ini satu elektron dari Na ini dilepaskan, ditangkap oleh F. Itu dia. Hasilnya gimana? Hasilnya seperti ini Na ya. Kalau Na tadi kulitnya 3, sekarang sini jadi 2 lagi dia karena sudah dilepas satu elektron ini ya. Itu jadi 2 sini lagi. Elektron, nah ini 8 ya. 4, 6, 8. Ini natrium ya. Natrium. Oh, natrium awalnya 11, sekarang tinggal 10 lagi, tentu dilepaskan 1. Sedangkan di F mulanya 9 ya. Sekarang jadi 10, menangkap 1 elektron ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stabil nih ya. Jadi sudah 10, ditulis minus ini ya. Ini Na plus, ini F min. Nah, itu caranya. Itu cara menentukan proses kestabilan. Jadi kesimpulannya apa? Ada yang melepaskan elektron ya, ada yang cara menstabilkan itu ada yang dilepaskan ya, ada yang ditangkapnya elektron. Kalau ini ditangkap ini ya, ini ditangkap ini ditangkap ya, ada yang dilepas, ada yang ditangkap. Menambah elektron atau ditangkap. Demikian para siswa sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini proses cara menstabilkannya. Kalau ada pertanyaan sekali lagi, kita tulis saja di kolom komentar YouTube kita ini ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saatnya untuk kuis ya. Kuis sekarang ya. Ada beberapa soal yang diberikan dalam kuis ini, silakan dijawab. Jawabannya dibuat pada kolom komentar YouTube kita ini ya. Nanti akan kita tanggapi mana jawaban yang benar ya. Silakan. Nomor 1, ikatan yang paling kuat, ikatan yang paling kuat. Nah, dalam semua ini mana ya? Apakah H2, apakah PCl3, apakah NaCl ya? Apakah ini ya? Yang mana yang betul nih? Silakan dipilih ya jawabannya. Kemudian itu bagian soal nomor 1 ya. Ke nomor 2. Nah, juga nomor 2 ya, senyawa yang stabil dengan aturan duplet. Nah, mana duplet sini nih? Mana yang benar? Juga ditulis jawabannya di kolom komentar YouTube kita ini ya. Lanjut ke nomor 3. Kuis nomor 3, bagaimana cara atom mencapai kestabilan? Nah, itu yang diterangkan tadi. Apakah melepaskan elektron? Apakah menangkap elektron? Apakah memakai bersama? Meminjam? Atau meminta? Nah, mana yang benar? Jawaban ditulis ya. Cukup jawabannya A, B, C, D aja ya. Jawaban ditulis di kolom komentar YouTube ini. Nah, ya.
Silakan nanti kita cek. Terima kasih. Demikian penyajian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.